Salam, apa kabar semua jemaat Tuhan? Ya, kita bersyukur atas berkat Tuhan yang sentiasa menyertai kita, pelindungannya ya sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan puji Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama lagi untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, dari itu mari kita berdoa menyerahkan masa dan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Roh Kudus Tuhan bekerja, berkaya bagi setiap pribadi kita. Mari kita berdoa dan saya akan pimpin kita dalam doa. Bapa kami di surga, segala puji syukur dan kemuliaan hanya bagimu, Allah yang mengasihi kami, Allah yang telah memberi anak tunggal Yesus Kristus datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa kami Bapa. Kami serahkan masa dan tempat ini saat ini Tuhan, dan juga firman-Mu yang akan kami pelajari, agarnya menguatkan, meneguhkan iman kami. Apapun terjadi Tuhan, kami tetap percaya, kami tetap beriman, kami tetap setia kepadamu Bapa. Pakailah mulut hamba-Mu ini dan berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Jemaat Tuhan dikasihi, pada malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema memiliki iman yang teguh. Saya ulangi sekali lagi, tema firman Tuhan yang kita pelajari pada malam hari ini adalah memiliki iman yang teguh, yang diambil dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian bagi 12 ayat 1 sampai ke 9. Saya ulangi sekali lagi. Ya, kitab Kejadian ayat 1 sampai ke 9. Mari kita buka bersama dan saya akan baca untuk kita semua. Ya, garis besar di sana, Abraham dipanggil. Ya, masa ini nama Abraham masih lagi Abram. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan padanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarai istrinya dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang dipulih mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tebantim di Mo. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat, ia dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abraham berangkat dan semakin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ya, jemaat Tuhan saya kasih. Abraham putra Terah, namanya diubah dari Abram menjadi Abraham. Ya, artinya bapa dari banyak bangsa. Ia seorang Ibrani, keturunan Sem. Ya, bapa leluhur bangsa Israel. Ya, jadi bapa juga Abraham juga bapa semua orang percaya. Jadi selama 74 tahun ya Abraham tidak mengenal Tuhan. Abraham ya hidup seperti kita yang masa waktu kita belum percaya kepada Tuhan. Abraham melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Sebab Abraham juga adalah seorang penyembah bahala. Ya. Jadi lepas Abraham dipanggil oleh Tuhan, ya 75 tahun sampai ke 125 tahun usianya, di situ kita melihat liku-liku kehidupan Abraham. Ya, imannya sering turun naik. Ya, begitu mudah bagi dia untuk membuat kesalahan.
ya tidak berpegang kepada firman Tuhan. Berarti ya Abraham sama seperti kita, imannya tak sempurna. Jadi dari 126 tahun sampai ke 175 tahun ya Abraham dipanggil sebagai bapa orang beriman, ya sahabat Allah. Jadi berkat Abraham itu menjadi warisan kita karena kita juga sudah percaya kepada Yesus. Amin. Jadi saudara-saudari sekasih dalam Tuhan, bagaimana iman kita pada saat ini? Apakah kita masih memiliki iman yang teguh? Ya, apakah kita harus dituntut memiliki iman yang teguh kepada Allah, atau Allah yang memberi kekuatan kepada kita agar memiliki iman yang teguh? Apakah bila kita memiliki iman yang teguh, kita tidak usah bimbang, kita tidak usah ragu, kita tidak usah khawatir, ya, bila kita menghadapi sesuatu keadaan yang sulit, bila kehidupan kita semakin mencabar, kadang-kadang itu yang membuat iman kita tercabar. Tidak mustahil bila keadaan kita semakin sulit, ya, semakin terjepit, ya, tidak mustahil iman kita akan goyah. Ya, kita mulai tidak percaya kepada Allah lagi. Kenapa? Karena keadaan tidak seperti yang kita harapkan. Benar? Pernah menghadapi situasi keadaan seperti itu? Ya, jikapun kita masih percaya, kita selalu mau melihat bukti, tuntut bukti. Kenapa? Sebab kita tidak melihat Allah. Ya, Allah yang kita sembah tidak dapat kita lihat. Dari itu kita mau melihat bukti dulu, baru kita percaya. Kita mau jaminan dari Allah, baru kita mau percaya. Bahkan yang telah melihat bukti, yang telah mengalami mujizat, mengalami kuasa Tuhan begitu nyata di dalam kehidupan pun, ya, hanya dapat bertahan beberapa hari, beberapa bulan, kemudian lemah lagi. Ada yang sudah disembuhkan, ya, masa KKA maupun masa didoakan di gereja atau dimanapun tempat, ya, di hospital, setelah sembuh 2-3 hari imannya goyah, ya. Malah ada yang meninggalkan iman, kembali kepada kehidupan lama. Yang masih percaya pun imannya terombang-ambing. Jadi saudara sekasih dalam Tuhan, iman, definisi iman, mari kita lihat di dalam Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, saya ulangi sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya, contoh, jika kita mau membuat sebuah rumah, ya, yang pertama yang harus kita lakukan adalah memastikan agar dasar rumah itu perlu teguh. Kenapa? Bila sesuatu melanda rumah kita, ya, yang kita mau buat, ribut, ya, gempa bumi, rumah itu tetap teguh. Rumah itu tidak akan goyah, rumah itu tidak mudah runtuh. Ya, kenapa? Sebab dasarnya teguh. Begitu juga iman kita. Jadi, pertanyaannya, mengapa kita mudah goyah? Meskipun kita sering, ya, belajar firman Tuhan, membaca firman Tuhan, mendengar khotbah, setiap detik kita juga mengalami kuasa dan mujizat Tuhan. Ya, begitu bila menghadapi sesuatu, begitu mudah kita meragui keberadaan Tuhan. Kita sering kali mempersoalkan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita sering mengatakan bahwa Tuhan tidak peduli akan kita. Kita sering kali menyalahkan Tuhan. Ya, apakah itu benar? Pernahkah itu terjadi di dalam kehidupan kita? Pada malam hari ini kita akan melihat panggilan Allah kepada Abraham, janji Allah kepada Abraham, kegagalan Abraham, kegagalan demi kegagalan yang Abraham alami ketika dia mengikuti Tuhan. Pada saat Abraham menunggu penggenapan, ya, janji Allah untuk memiliki seorang anak, apa yang terjadi kepada Abraham? Apa yang Abraham lakukan pada saat Abraham diuji imannya? Ya, apakah Abraham lulus atau gagal? Apakah Abraham
ya, seorang yang hidup berkemenangan atau seorang pencundang. Kita belajar tentang iman Abraham yang disebut bapa bagi segala bangsa, ya, sahabat Allah. Dari itu kita melihat ternyata kehidupan Abraham sama seperti kita. Ya, kita begitu rentan sekali dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, ya, dengan kegagalan demi kegagalan, gagal dan gagal lagi. Di situ kita melihat iman kita begitu mudah goyah. Ya, melakukan kesalahan demi kesalahan, ya. Dan bila kita dalam keadaan begitu, gagal, sering kali melakukan kesalahan, dari situ kita melihat kebaikan Allah. Di situ kita melihat kesetiaan Allah terhadap kehidupan kita tidak pernah berubah, tidak pernah berbelah bagi dari dulu, ya, sekarang dan untuk selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Dan kita mula. Yang pertama, ya, ayat 1, ya. Memiliki iman yang teguh, ya, kita harus mentaati panggilan Allah, ya. Ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah memanggil Abraham. Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepada Abraham ketika yang masih di Mesopotamia sebelum ia menetap di Haram. Dan berfirman kepadanya, keluar dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan pergilah ke negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Ya. Ketika Allah memanggil Abraham pergi dari negerinya, apakah dia seorang yang baik? Apakah dia seorang yang kaya? Apakah dia seorang yang, ya, punya pendidikan tinggi? Apakah dia punya kepintaran, kepandaian yang tiada tandingannya? Apakah dia punya jawatan dan kuasa yang amat besar? Apakah dia sudah mengenal Allah ketika itu? Apakah dia sudah sempurna sehingga Allah memilih dia untuk menggenapi janji Allah, untuk menggenapi rencana Allah? Jemaat Tuhan yang dikasihi, Abraham bukanlah orang yang baik. Abraham beribadah kepada Allah lain. Dia menyembah berhala, ya. Allah memilih Abraham bukan kerana dia seorang yang kaya, bukan kerana dia punya pendidikan yang tinggi, bukan kerana dia pintar, handal, hebat, punya jawatan dan kuasa yang hebat, ya, dasar. Ya, bukan kerana dia segak, tampan, ya, bukan juga kerana dia seorang yang salih, seorang yang sempurna, tapi kerana kasih karunia Allah. Allah memilih Abraham kerana kasih karunia. Seperti mana Yesus, ya, memilih perempuan Samaria untuk memberitakan Injil di Samaria. Perempuan Samaria bukan seorang yang baik, kehidupannya hancur, kehidupannya rosak. Tetapi Yesus, ya, datang kepada dia sengaja untuk memilih dia, orang yang tidak sempurna. Pemungut cukai juga dipilih oleh Yesus, orang yang tidak sempurna. Kita juga bukan orang baik, ya. Kita juga sama seperti Abraham, menyembah berhala, ya. Kita orang berdosa. Kita dipanggil oleh Allah, dipilih oleh Allah kerana kasih karunia. Saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, ketika kita bertobat itu membuka lembaran baru di dalam kehidupan kita. Kita mengalami pendamaian dari Allah setelah dosa kita, pelanggaran kita tidak diingati, dosa kita diampuni, meruntuhkan semua tembok dalam kehidupan kita, ya, membuat, ya, pintu surga terbuka bagi kita, dan kita akan memperoleh kehidupan kekal, penerimaan Allah tanpa syarat bagi kita, dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Apakah ada berkat ataupun keuntungan yang di dunia ini setara dengan semuanya itu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan? Pasti tidak. Kita ada sekarang bukan karena kehebatan kita, ya, tapi oleh karena kemurahan Allah. Tidak ada dari kita yang lebih hebat, yang lebih layak, yang lebih sempurna dari yang lain. Di mata Allah kita sama saja. Kita sama-sama orang berdosa, ya. Karya terbesar Allah
dalam hidup kita ialah pengorbanannya yang menyelamatkan kita lewat kematian anaknya Yesus Kristus di kayu salib. Dari itu kita dapat melihat kebaikan dan kesetiaan Allah yang tak terbatas. Walaupun kita telah jauh dari Allah, ya, kita bermain dengan dosa, hidup di dalam lumpur dosa, tetapi Allah tetap mengasihi kita, Allah tetap menyayangi kita. Atas dasar inilah yang harus membuat kita memiliki iman yang teguh. Amin. Ya, dan meninggalkan segala kejahatan, tidak melakukan pelanggaran, dan tidak lagi diam atas dosa. Dalam dosa, tetap memilih untuk konsisten hidup beriman kepada Allah. Amin. Ya, Allah itu baik, kasih setianya tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Amin. Meskipun begitu, ya saudara sekasih dalam Tuhan, dengan realiti kehidupan setiap hari, banyak orang yang terhantar, sehingga banyak orang mulai mencurigai Tuhan, walaupun telah mengikuti Tuhan, ya telah menikmati, mengalami kasih karunia Tuhan yang dahsyat, sehingga ada yang menyalahkan Tuhan lalu mengambil keputusan meninggalkan Tuhan, ya merasakan diri lebih senang hidup tanpa Tuhan. Saya percaya semua kita setiap hari ya melihat kehidupan orang yang tidak mengenal Allah, kehidupan orang yang tanpa Allah, yang hidupnya sebarangan, yang hidupnya tiada masalah. Ya, kita lihat dengan mata kasar kita, mereka sehat, mereka gembira, ya mengalami damai sejahtera, sentiasa sukses di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita ini seperti hidup untuk menangis sepanjang hayat. Ya, lalu kita mulai berpikir, dia sukses, kita tidak. Dia beruntung, kita tidak. Ya, dia tidak ikut Allah, sedangkan kita mengabdi sepenuhnya kepada Allah, menghormati Allah, menjaga dan menguasai diri dengan sebaik-baiknya agar tidak jatuh dalam dosa, taat setia kepada Allah. Tetapi masalah kita datang tidak pernah selesai. Hidup kita tertekan, hidup kita tersisa. Ya. Dan kita berpikir dulu sebelum kita serius mengikuti Tuhan, ya hidup kita baik-baik saja. Tetapi setelah kita mengambil keputusan serius mengikuti Tuhan, hidup kita rasakan ya tidak menentu, kucak-kacir, berantakan. Masalah datang bertubi-tubi. Satu belum selesai, datang lagi satu. Ya belum selesai lagi, datang lagi dua, datang lagi tiga masalah. Ya sampai kita mengalami kelelahan, sampai kita mulai mengangkat tangan, ya, dan kita menuduh Allah tidak peduli, Allah tidak adil, ya, Allah tidak mengasihi kita, Allah tidak campur tangan, Allah tidak menyertai kita. Apakah kita pernah merasai titik seperti itu? Ya, jangan iri hati, ingatlah dengan orang yang tidak mengenal Allah. Sekali lagi saya ulangi, ya, dengan baik-baik, jangan iri hati dengan kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun kita lihat sepertinya kehidupan mereka ya lebih beruntung dari kita, kehidupan mereka sepertinya ya kehidupan orang fasik, ya tampaknya mujur, ya mencobai Allah pun mereka tidak kenal malapetaka, mereka tetap sukses, sedangkan kita menjaga hidup sebaik-baiknya, hidup takut akan Allah. Lalu proses datang, malapetaka terjadi, ya ingatlah itu cuma kisah awal, cerita awal. Ya, semua cerita ada awal dan ada akhirnya. Ya, Pemazmur berkata, orang pasti disediakan untuk apa? Orang pasti disediakan untuk hari malapetaka, untuk hari kebinasaan. Ya, dengar itu baik-baik. Kita yang takut akan Allah, kita memang harus melewati jalan yang sempit, pintu yang sesak, tapi kita akan berakhir di kehidupan, bukan di hari kebinasaan. Ingat, ya, kita akan berakhir di kehidupan, bukan pada hari kebinasaan. Ya, kita akan menerima penghakiman, tapi penghakiman yang diperkaya dengan kemurahan Allah. Tetapi orang fasik akan menerima penghakiman tanpa kemurahan. Ya, dan akhir hidupnya kita tahu. Akhir hidup mereka di alam maut. Ya, jika ada orang yang harus iri hati,
itu adalah orang yang fasik. Yang harus iri hati dengan kita, ya, bukan kita yang harus iri hati dengan orang fasik. Sebab akhir hidup kita ada kesejahteraan, akhir hidup kita ada kemuliaan, akhir hidup kita ada mahkota kehidupan. Itu yang Allah telah janjikan kepada kita. Itu yang akan kita terima, ya. Allah saat ini memperhatikan kita. Allah saat ini mendengar rintihan hati kita, keluhan hati kita. Allah tidak mengabaikan kita. Allah prihatin akan kita. Dari itu kita perlu kembali, ya, mengingat kembali betapa besarnya kasih Allah. Kita kembali kepada kita apa yang telah terjadi di dalam hidup kita. Ya, agar iman kita tetap teguh. Kita tetap percaya bahwa Allah itu baik dan kesetiaannya tidak pernah berubah, tidak pernah berbelah bagi. 2000 tahun yang lalu, seorang anak telah lahir. Alasannya hanya cuma satu. Untuk siapa? Untuk kita. Untuk Anda, untuk saya, untuk kita semua. Allah tidak memberi yang sebarangan. Allah tidak memberi yang cincai. Ya, kita harus mengerti, buat Allah, ya, memang kita tidak penting. Buat Allah kita itu inti. Penting belum tentu inti, tapi inti itu pasti penting. Seintinya kita buat Allah, ya, dengan cara Allah memandang kita sehingga Yesus lahir ke dunia ini 2000 tahun yang lalu cuma apa? Cuma untuk kita. Yang hanya debu, ya. Allah tidak memberi malaikatnya kepada kita. Allah tidak memberi orang lain kepada kita. Allah berikan anak tunggalnya yang terbaik untuk kita. Ya. Posisi malaikat dengan anaknya Yesus berbeda. Malaikat cuma pelayan. Allah tidak memberi pelayan kepada kita. Allah memberikan anaknya yang terbaik untuk kita. Dari situ kita lihat Allah mengerjakan sesuatu yang tidak masuk akal, ya. Sebab seinti itu kita buat Allah sehingga dia tidak menyayangkan anaknya. Saya sayang akan anak saya. Saya tidak sanggup beri anak saya kepada orang lain. Ya. Allah memberi dan menyerahkan anaknya untuk kita ke dalam bahaya. Untuk apa? Untuk menyelamat. Allah tahu anak ini diberi dan diserahkan ke dalam bahaya. Bahayanya apa? Bahaya mati di kesalib menebus dosa manusia. Ya, jika selama ini kita meragukan kebaikan Allah, lalu mengatakan Allah tidak adil, bahwa Allah tidak memperhatikan dan tidak membela kita, kita sering bersungut-sungut, ya, menyalahkan Allah. Kita sering marah mengatakan Allah tidak menjawab doa kita, dan kita berhenti berdoa. Lalu kita berpikir, berkata, tiada guna saya berdoa, tidak ada guna saya percaya kepada Allah. Ya, dengan baik, itu adalah pengertian yang sangat salah. Itu cara pengertian yang sangat tidak betul. Ya, itu keterlaluan. Kenapa? Sejak dari awal, dari kitab Perjanjian Lama sampai ke kitab Perjanjian Baru, sampai ke saat ini dan sampai akhir zaman, Allah tetap membuktikan bahwa untuk kita Allah rela melakukan apa saja. Yang percaya katakan amin. Maka kita harus sedar dan mengerti betapa Allah telah melakukan yang terbaik, yang terhebat, yang terasa cuma untuk kita. Ya, Allah sanggup bayar mahal. Harga yang telah Allah bayar untuk kita langsung tidak dapat kita bayar. Ya, dengan menyadari, ya, realiti ini, mengingat kebaikan, kesetiaan Allah yang tak terbatas, seharusnya kita, ya, membuat keputusan begini. Tetap memiliki iman yang teguh walaupun apa yang terjadi. Mengasihi Allah dan menghormati Allah tanpa syarat. Ya, kenapa kita harus berani mengasihi dan menghormati Allah tanpa syarat? Sebab apa yang telah Allah lakukan untuk kita tak dapat kita balas meskipun kita dapat mengumpul seluruh harta bumi ini. Meskipun bumi milik kita, itu tetap tidak dapat menebus kita dari kebinasaan kekal. Ya. Tapi cuma Yesus yang diberi dan diserahkan kepada kita, itu yang dapat membebaskan, hanya Yesus yang dapat membebaskan kita dari kebinasaan
kekal. Dia mengampuni kita tanpa syarat dan tanpa batas. Kita semua menyadari setelah kita menerima Yesus, ya, Kristus ada di dalam kita. Roh Allah ada dalam kita. Roh Kristus ada di dalam kita. Berarti Kristus ada bersama-sama kita. Maka yang terjadi adalah Bapa telah menganiakan segala sesuatu untuk kita. Bagaimana mungkin Allah tidak menolong kita? Bagaimana mungkin Allah tidak murah hati untuk kita? Bagaimana mungkin ya Allah tidak mempedulikan kita? Allah akan menghujani kita berkali-kali, bertubi-tubi dengan kebaikan dan kesetiaannya tanpa syarat dan tanpa batas. Amin. Alasan inilah yang harus membuat kita memiliki iman yang teguh, ya, dengan talut dan penuh pengabdian hanya untuk Allah. Ingatlah akan panggilan Allah bagi hidup kita, ya, tanpa meragui kebaikan Allah, tanpa meragui kesetiaan Allah. Kita tetap taat sebab kebaikan Allah tanpa syarat dan tanpa batas. Kita taat sebab berterima kasih dan menghargai kebaikan Allah. Allah telah bayar mahal dosa kita dengan memberi anaknya cuma untuk kita. Yang kedua, ya, memiliki iman yang teguh, kita harus mentaati janji Allah digenapi. Ya. Allah akan menggenapi janjinya tepat pada waktunya. Ayat 2 dan ayat 3. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Wow. Ya. Tuhan berfirman kepada Abraham, aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masuk. Dalam panggilan Allah ada janji. Ya. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuki engkau. Ada dalam panggilan Allah ada perlindungan dari Allah. Dari situ kita tahu bahwa Allah tidak meninggalkan kita. Allah tetap menjaga kita. Allah tetap memelihara kita. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Ya, dalam panggilan Allah ada tujuan dari Allah. Dalam panggilan ada janji, ada perlindungan, ada tujuan. Kita sedia maklum, kita tahu bahwa Abraham dan Sarah sudah tua. Ya, Sarah mati haid dan Sarah mandul. 10 tahun mereka diam di tanah Kanaan, ya, tapi belum nampak ada tanda-tanda bahwa Sarah akan mengandung. Kerinduan mereka untuk memiliki seorang anak sungguh mendalam. Ya, bayangkan saat itu mereka berdua sungguh-sungguh menambahkan seorang anak. Tahun demi tahun silih berganti mereka menanti, namun janji Allah belum juga digenapi. Dari itu mereka mulai sangsi akan janji Allah. Mereka mulai meragukan, ya, janji Allah. Kepercayaan mereka, iman mereka mulai kendur, mulai goyah. Dan apa yang mereka lakukan? Sarah mengambil keputusan mengambil Hagar, hambanya. Apa yang dia lakukan dengan Hagarnya orang Mesir? Dia mengambil Hagar, ya, orang Mesir ini, lalu diberikannya kepada Abraham. Ini tindakan mereka, ini keputusan mereka. Ya, Abraham pun tanpa membantah, dia bersetuju mengambil Hagar, dan singkat cerita lalu mengandunglah Hagar. Ya, di atas tindakan mereka, akibatnya mereka sendiri yang susah. Ya. Meskipun Abraham telah beberapa kali berfirman kepada Abraham, ya, bahwa Abraham akan memiliki anak, memiliki keturunan sendiri, ya, seperti bintang di langit, dan keturunannya juga seperti pasir di tepi pantai. Abraham gagal mentaati janji Allah digenapi di dalam kehidupannya. Imannya goyah, dia tidak berpegang teguh pada firman Tuhan. Begitu juga dengan kita. Ya, saya percaya semua kita pernah mengalami seperti Abraham.
sehingga kita menganggap bahwa beribadah ya kepada Allah itu sia-sia. Ya, secara pribadi kita berkata mengabdi kepada Allah sia-sia. Ya, kita berkata secara pribadi bahwa melayani Allah itu sia-sia. Kita berkata secara pribadi ya melakukan firman Allah sia-sia. Sebab janji Allah tidak digenapi. Sebab kita tidak mendapat apa yang kita mahu. Nah, ingatlah bahwa semua orang yang mengabdi dan melakukan kehendak Allah tidak pernah dipersia-siakan. Yang percaya katakan amin. Semua orang yang mengabdi dan melakukan kehendak Allah menjadi milik kesayangan Allah. Ya, masalahnya kita mengira ya kita rugi melakukan sesuatu, kita rugi melakukan kehendak Tuhan, kita rugi taat kepada Tuhan sebab Tuhan Allah tidak melakukan seperti apa yang kita kehendaki, seperti apa yang kita tuntut. Yang harus kita lakukan jika berkaitan dengan Allah apa? Tidak perlu mencari kehendak sendiri. Tidak perlu mencari Allah melakukan segala kehendak kita. Ya, dengan kata lebih tepat lagi, tidak perlu mencari berkat dengan Allah. Ya, bertobatlah. Kenapa? Sebab kita telah diberkati oleh Allah dalam semua aspek di dalam kehidupan kita, melebihi yang kita duga, melebihi kita jangka, melebihi yang kita minta. Ya, persoalannya adalah dari kita sendiri. Kita mengira untung dan rugi berdasarkan perhitungan sendiri. Sepertinya kita berbisnes dengan Allah. Ya, jika rugi kita tidak mau dengan Allah. Ya, kita tidak melihat dari gambaran besar yang telah Allah lakukan di dalam kehidupan kita, sehingga akhirnya kita berfikir bahawa mengabdi dan melakukan kehendak Allah adalah kesia-siaan. Sia-sia mengikuti Allah, sia-sia melayani Allah, sia-sia aku hidup benar, sia-sia aku menjaga kekudusan. Wow, kita semua anggap itu sia-sia. Kita melihat orang di luar Allah tidak apa-apa juga hidupnya. Mereka melanggar ya peraturan, mereka sering melakukan kejahatan, mereka melakukan dosa sesuka hati mereka. Kita lihat hidup mereka baik-baik saja. Malah kita lihat hidup mereka lebih sukses dari kita, sedangkan kita setia memikul salib, tapi masalah datang, ya silih berganti, tidak pernah berhenti. Jadi kesimpulannya kita ambil melepaskan iman kita dan kita kembali kepada cara hidup yang lama. Dengan baik-baik jemaat Tuhan, tiada yang sia-sia bagi anak Allah. Amin. Ya, yang memiliki iman yang teguh. Tiada yang sia-sia bagi anak Allah yang mengabdi dan melakukan kehendak Allah. Itu akan menyelamatkan kita sampai kepada akhir dari bumi ini. Dari itu, ya marilah kita bertobat, jangan terjerat dengan pemikiran dan pengertian yang sempit. Ya, hal itu akan merugikan kita, bukan merugikan Allah. Ketaatan memang mengiring kita kepada terbukanya pintu berkat. Benar. Itu memang tidak dapat disangka oleh apapun atau tidak dapat disangka oleh siapapun. Ya, tapi kita taat bukan untuk mendapat berkat. Kita taat karena kita menghargai, karena kita menghormati apa yang telah Allah lakukan dalam kehidupan kita. Kita taat karena Allah mengasihi kita melebihi segalanya. Siapa yang mengasihi kita melebihi segalanya? Hanya Allah saja. Jadi taatlah bukan mahu mencari berkat. Taatlah melakukan kehendak Allah bukan untuk mendapat berkat, bukan untuk mendapat keuntungan, melainkan yang melayani jangan menuntut berkat dengan Allah. Jangan bermain tentang berkat untung rugi dengan dalam mengikuti Allah. Minta mencari untuk mendapat berkat harus disingkirkan dari kehidupan kita. Harus dibuang jauh-jauh dari pemikiran kita dan pengertian kita telah dan lebih diberkati dalam semua aspek kehidupan kita. Seperti yang saya katakan tadi. Sebab itu jemaat Tuhan yang saya kasihi, walaupun dalam kesusahan, ya kita akan tetap ketawa. Kita akan tetap enjoy. Dalam ratapan kita akan menari. Meskipun kita merasa Allah tidak menjawab doa kita, kita tetap taat kepada Allah. Sekalipun Allah tidak menolong kita, kita tetap taat kepada Allah. Meskipun dalam ketaatan ini kita tidak menemukan berkat, ya, kita tidak peduli. Itu tidak masalah bagi kita. Kenapa? Karena iman kita tetap teguh kepada Allah. Ingatlah bahwa Allah tidak punya rencana yang mengiring kita kepada kecelakaan, kepada kebinasaan. Benar? Amin.
yang membuat kita menangis dan meratap seumur hidup. Tidak. Kita sedia maklum bahwa Allah tidak mungkin melanggar, memungkiri firman-Nya. Ya, Allah tidak mungkin memungkiri janji-janjinya bagi orang percaya. Ketaatan tidak pernah merugikan kita. Dari itu, ikut Allah dengan hati murni. Layanilah Allah dengan ketulusan, dengan kejujuran, dengan kesetiaan. Amen. Dan yang terakhir, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 4 sampai ayat 6, ya, mentaati untuk sampai ke tujuan. Ya, kita ini berjalan ke tujuan yang telah Allah tetapkan. Seperti mana Abraham dipanggil oleh Allah keluar dari Ur Kasdim ke negeri yang dia akan tunjukkan, yang telah dia sediakan untuk Abraham. Kita juga dipanggil keluar dari kegelapan. Ya, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan dirinya kepada Abraham ketika ia masih di Mesopotamia. Ya, sebelum ia menetap di Haran dan berfirman kepadanya, keluarlah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran. Saya ulangi, lalu menetap di Haran. Setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, ya, tempat kamu diami. Ya. Jadi Allah memanggil Abraham ke negeri yang tidak ia tahu. Sekalipun Abraham tidak tahu negeri yang akan Allah berikan, yang Allah masukkan, namun Abraham pergi. Pertanyaannya, benarkah Abraham pergi? Ya. Kalau kita lihat di Kejadian 11 ayat 31, Terah membawa Abraham, anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham, anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di situ. Memang benar Abraham keluar dari Ur Kasdim, tapi pertanyaannya, apakah Abraham keluar dari Kasdim, dia terus ke negeri yang telah Allah tunjukkan kepadanya? Ya. Allah menyuruh Abraham keluar dari Kasdim untuk terus ke tanah Kanaan. Tapi Abraham, ya, keluar, pergi dari Kasdim menuju Haran dan menetap di Haran. Haran itu negeri Syria sekarang. Ya. Di situ kita lihat sekali lagi Abraham gagal. Ya, gagal kenapa? Sebab Allah bukan memanggil Abraham ke negeri Haran, tapi memanggil Abraham keluar dari Ur Kasdim ke tanah Kanaan. Ya, gagal dan gagal lagi. Abraham tidak terus ke Kanaan, tapi delay dulu, ya, di Haran. Sebenarnya Allah mau memberi yang terbaik kepada Abraham untuk hidup Abraham, itu dia harus memiliki tanah pusakanya sendiri, negerinya sendiri, ya. Tetapi masalahnya Abraham lebih suka di Haran, dia delay di Haran, ya. Dia main-main dengan arahan Allah, tidak bersungguh-sungguh dengan firman Allah, tidak sungguh-sungguh percaya beriman kepada firman Allah. Abraham lebih senang di Haran. Abraham tidak peduli. Allah mau memberi dia sebuah tempat yang sangat baik, sangat indah menjadi miliknya, yaitu negeri Kanaan. Ya, mungkin sebab dia belum melihat Kanaan, dia sudah melihat Haran. Haran cantik, indah di pandangan matanya. Ya, tetapi Allah ini penuh kasih. Allah tidak membiarkan Abraham terlena, tersesat, ya, di Haran. Allah datang dan menegur Abraham, ya, seperti ayat kita baca tadi, permulaan Kejadian 12 ayat 1, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu, dari sanak saudaramu, dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Allah menegur Abraham agar kembali ke rencananya. Allah memberi kesempatan kepada Abraham walaupun Abraham, ya, tidak percaya akan firman Tuhan. Kali ini Abraham tidak bermain lagi dengan firman Tuhan. Lalu firman Tuhan kata ayat 4 sampai 6, maka pergilah Abraham seperti yang difirmankan Allah kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia.
Berapa usia Abraham ketika masa itu? Yaitu Abraham berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abraham membawa Sarah, istrinya, dan Lot, anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang dipulih mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, lalu yakni pohon tebantin di Mo. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika Allah menampakkan diri kepada Abraham dan firman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mesbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadanya. Ya, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mesbah bagi Allah dan memanggil nama Tuhan. Kali ini Abraham taat dan mengaku, bukan hanya taat, dia mengakui Tuhan itu adalah Allahnya. Dia sedar Allah yang memanggil dia. Dia sedar Allah yang memilih dia. Dan Allah telah memimpinnya. Artinya Allah sentiasa peduli. Allah sentiasa menjaga. Allah sentiasa memelihara. Allah sentiasa memimpin Abraham. Allah menuntun Abraham sentiasa sehingga sampai ke tujuan. Sampai ke negeri yang telah dia janjikan. Karena Allah tidak mungkin janji. Tidak mungkin Allah mungkin janji. Panggilan Allah tidak pernah tergoyah. Meskipun Abraham pernah salah langkah. Meskipun Abraham pernah salah tindakan, keputusan, ya, panggilan Allah tidak pernah goyah dan tak akan berubah. Rencana Allah tidak akan gagal dan pasti digenapi. Yang percaya katakan amin. Kita juga sering seperti Abraham, benar? Ya, tidak terus melakukan firman Tuhan. Kita suka baca firman Tuhan, kita suka dengar khotbah firman Tuhan, ya, tetapi kita juga suka delay. Kita juga suka main-main dengan firman Tuhan, dengan arahan Tuhan. Kita tidak sungguh-sungguh dengan firman Tuhan, benar? Ya, jadi bertobatlah kita. Kita lebih senang enjoy di Haran, ya, tempat yang bukan milik kita, bukan pusaka kita. Ya, kita begitu terpesona dengan Haran. Tapi sekarang setelah kita belajar dari kehidupan Abraham ini, ya, firman Tuhan ini, jangan lagi terpesona dengan Haran. Ya. Dunia ini bukan pusaka kita. Amen. Ya, jangan lagi tuntut syarat, jangan lagi tuntut bukti, jangan lagi harus melihat dulu baru percaya. Ya. Kita anak-anak Tuhan yang punya iman yang teguh pasti taat, ya. Meskipun kita belum melihat, meskipun tanpa bukti, tetap percaya kepada firman Tuhan. Dan kita periksa hidup kita. Mungkin kita selama ini seperti Abraham, gagal dan gagal lagi mentaati firman-Nya, sehingga tidak melihat rencana Allah dalam kehidupan kita. Ya. Mungkin juga kita bermain-main dengan dosa. Dosa itu yang membuat kita tidak melihat kebaikan dan kesetiaan Allah. Dosa itu yang membuat kita, ya, tidak fokus akan panggilan Allah. Tidak fokus kepada tujuan kita. Sehingga perjalanan hidup kita hanya berputar di situ saja, tanpa tujuan, tanpa haluan, seperti orang Israel. Tidak sampai ke tanah Kanaan, tidak sampai ke tujuan mereka. Sehingga banyak yang mati di padang gurun. Ya, sedangkan perjalanan menuju, ya, suatu mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan hanya memakai masa 30 hari saja. Tetapi kenapa sampai 40 tahun? Ada banyak hal-hal yang kita lakukan sehingga membuat janji Allah tertunda di dalam kehidupan kita, tidak digenapi. Ya, sehingga tidak terlihat dan tidak bersinar dalam kehidupan kita. Jalan kehidupan kita sering tidak sehaluan dengan Allah. Kita sering mengambil haluan sendiri. Meskipun begitu, ya, Allah sering melihat kita tidak sehaluan dengannya. Allah tetap menolong kita. Allah tetap mau kita kembali ke jalannya, kembali ke rencananya yang semula. Seperti mana Allah menegur
Abraham, seperti itu juga Allah menegur kita. Sebagaimana Allah mengasihi Abraham, begitu juga Allah mengasihi kita, agar kita kembali ke rencananya, kembali kepada panggilannya. Ya, sebab itu ketika kita membaca Alkitab, ya, kita ditegur oleh Allah. Ketika kita mendengar khotbah firman Tuhan yang disampaikan, Allah seringkali menegur kita, Allah seringkali menasihati kita, Allah seringkali memperbetulkan jalan kita agar kembali ke jalan kebenaran dan tetap dalam rencananya, agar rencananya tergenapi di dalam kehidupan kita. Jemaat Tuhan, untuk memiliki iman yang teguh, kita harus peka akan pesan Tuhan. Kita harus peka akan teguran Tuhan. Kita harus peka akan nasihat Tuhan dan mentaatinya. Amen. Kita tidak perlu membantah firman-Nya. Kita tidak perlu mempersoalkan firman-Nya. Kenapa? Karena pribadi yang berfirman kepada kita adalah pribadi yang tidak mungkin mencelakakan kita. Ya, pribadi yang punya rencana yang terbaik untuk kita. Jangan terjerat dengan pemikiran, dengan pengertian bahawa bila khotbah disampaikan kepada kita, firman Tuhan disampaikan kepada kita, pesta menyindir kita, pesta menembak kita dengan firman Tuhan. Ya, pesta tidak menyindir kita, pesta tidak menembak kita dengan firman Tuhan, tapi memang Allah mahu menuntun kita agar kita kembali ke jalan kebenarannya. Allah memang mahu, ya, agar kita digenapi dengan rencananya, agar rencananya tidak gagal di dalam hidup kita. Allah mahu menyelesaikan rencana yang terbaik yang telah dimulakannya di dalam kehidupan kita. Ya, seperti mana Allah mengasihi Abraham, begitu juga Allah mengasihi kita. Yang percaya katakan amin. Ya, jemaat Tuhan saya kasih dalam Tuhan, kesadaran kita bahwa Allah itu baik dan setia dari dulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Janji Allah tidak pernah berubah. Ya, Allah yang memanggil Abraham dan memimpin Abraham keluar dari Kasdim, Allah yang sama juga akan memimpin kita sampai sampai ke tujuan yang telah Allah tetapkan bagi kita. Rencananya pasti digenapi. Milikilah iman yang teguh, jangan langgar prinsip kebenaran hidup setiap hari. Sesiapapun yang memilih tetap teguh dalam iman tidak akan rugi. Ya, percaya katakan amin. Abraham tidak mendirikan imannya di atas kenyataan. Sebaliknya dia membangun hidupnya di atas iman terhadap Allah. Walaupun meskipun beberapa kali dia diperhadapkan pada saat yang genting, pada saat yang terjepit, yang menentukan masa depannya. Ya, jalan iman bukan jalan yang mudah, karena selalu bertentangan dengan kenyataan dan logika. Tetapi iman yang teguh selalu melihat melampaui apa yang tampak di mata dan menjangkaui melampaui apa yang dapat diraih oleh kekuatan manusia. Abraham telah melaluinya dan sekarang giliran kita. Jemaat Tuhan sekasihi, orang beriman adalah orang yang percaya kepada kuasa Allah dan kedaulatan Allah sehingga rela melakukan semua perintah Allah. Rela melakukan segala, ya, kerana percaya meskipun sepertinya akan kehilangan segalanya. Allah yang memanggil sehingga panggilannya tak tergoyah dan digenapi. Allah yang selalu bersama kita. Allah selalu memimpin kita setiap saat, setiap hari. Ya, dari situ jangan takut. Tangan Allah Maha Kuasa sentiasa menaungi, melindungi, memagari kita. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih untuk, ya, firman-Mu yang mengingatkan kami dan menyadarkan kami. Memang benar Bapa, kami sering kali goyah. Iman kami begitu rentan. Kami sering meragukan Engkau, sanksi akan firman-Mu Bapa. Tapi mulai hari ini kami tetap teguh, memiliki iman yang teguh. Kami percaya Tuhan, panggilan-Mu Tuhan Yesus tidak sia-sia di dalam kehidupan kami. Janji-Mu akan Engkau genapi. Dan perjalanan kami untuk menuju ke tujuan yang telah Engkau tetapkan bagi kami semua akan juga digenapi Tuhan. Terima kasih. Terpujilah nama-Mu, mulia nama-Mu, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amen. Terima kasih. Sampai
di sini ya pertemuan kita. Jumpa lagi pada masa akan datang. Tuhan memberkati.